diberikan kesehatan, pasti juga jadi di rumah dalam keadaan sehat. Betul sekali. Kuat juga pas ini. Iya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita mau persiapkan hati kita, mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kakak mau ajak kita untuk bangkit berdiri. Pas semuanya udah mandi ya? Kita mandi belum ya? perlu cium dulu kayaknya. Udah wangi sekali. Nah, adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita katakan dari terbit matahari. Kita mau memuji Tuhan yang tadi dari terbit sampai terbenam. baik, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kekuatan, Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Dan saat ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus memberkati ibadah kami pada pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Kak Eti, Ya, tahu gak sih? Kan sekarang ini lagi pada heboh Corona. Betul. Kak Eti takut gak sih? Takut banget. Adik-adik takut nggak? Pas Kak Eti takut kenapa? takut nggak bisa Kenapa? Ayo. Ada yang takut karena
juga mau berjalan sama Yesus. Mau nggak? Ayo, Ramadan mau nggak? Pasti mau dong, Kamela ya. Sekarang kita mau nyanyi puji Tuhan, kita katakan jalan serta Yesus. Tepuk tangan ya Kathy ya. Iya, tepuk tangan ya. Gini Kamela, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, itu kita harus duduk yang manis dan juga nggak boleh ribut. Duduk yang manisnya gini kayak. Bukan Kamela, duduk yang manis itu nggak boleh ngobrol dengan teman di samping atau di kirinya, samping kanan atau kirinya Kamela. Kiri. Ya, betul. Adik-adik setuju nggak? Setuju? Pasti setuju. Setuju? Masih boleh lakukan nggak? Nggak boleh dong. Kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik udah nggak boleh lagi ngobrol ya sama yang di kanan atau yang kiri. Sudah harus mendengar. Kalau rambutnya panjang, coba tolong supaya kelihatan kupingnya dan bisa mendengar dengan jelas ya, Teti. Iya, betul Kamela.
adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semua ada dalam keadaan sehat. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa kembali datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita ambil semua sikap berdoa yang baik, kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan pada hari ini kami boleh kembali datang ke hadirat Tuhan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan memberkati setiap firman yang disampaikan. Biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang subur, tempat di mana firman Tuhan itu boleh tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kalian sudah siap mendengar firman Tuhan? Kalau sudah, sekarang ambil Alkitabnya, lalu kalian buka di kitab Keluaran. Keluaran adalah kitab kedua yang ada di Perjanjian Lama, ya. Kalian buka kitab Keluaran 19. Ayo kakak beri waktu, kalian buka Alkitabnya di Keluaran 19. Nah, sebenarnya cerita hari ini diambil dari Keluaran 19 sampai 20. Ya, jadi kalian boleh berikan tanda pada Alkitab kalian, boleh pakai pembatas Alkitab juga. Nah, hari ini ceritanya diambil dari Keluaran 19 sampai 20. Tapi karena ini sangat panjang, kita tidak akan baca sekarang ya. Tapi kakak harap kalian nanti boleh baca setelah selesai ibadah, atau mungkin nanti di rumah kalian boleh baca cerita ini, karena cerita ini sangat bagus ya. Nah, jadi berikan tanda dulu. Nah, nanti kita akan buka lagi ya. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang perjanjian di Gunung Sinai. Perjanjian di Gunung Sinai, perjanjian itu apa ya? Lalu perjanjian, siapa yang membuat perjanjian? Nah, kita akan dengarkan ceritanya. Nah, sebelumnya kakak tanya, kalian tahu tidak apa itu perjanjian? Perjanjian itu maksudnya apa ya? Nah, ini kakak berikan contoh ya. Di sini kalian bisa lihat ada gambar dua orang ya, laki-laki dan perempuan sedang bertukar cincin. Itu tandanya mereka sedang mengucapkan janji pernikahan. Nah, ini adalah salah satu contoh perjanjian. Perjanjian itu maksudnya adalah ada dua orang atau mungkin dua pihak yang dengan sungguh-sungguh berjanji satu sama lain. Dan janji itu tidak boleh dilanggar, harus ditepati. Contohnya, kedua pengantin ini, mereka berjanji untuk setia dan saling mengasihi sampai mereka mati. Dan sebagai tandanya, mereka menukarkan cincin. Nah, seperti yang kakak pakai ini. Nah, itu adalah janji yang tidak boleh dilanggar, sehingga mereka harus betul-betul dengan sungguh-sungguh memegang janji itu. Jadi itu namanya perjanjian. Nah, lalu hari ini kita mau berbicara tentang perjanjian yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Ya, Tuhan membuat perjanjian dengan siapa? Dengan bangsa Israel. Nah, kakak yakin kalian semua pasti sudah pernah mendengar cerita tentang bagaimana bangsa Israel Tuhan tuntun, Tuhan bawa keluar dari Mesir. Nah, bangsa Israel sebelumnya ada di Mesir sebagai budak. Mereka itu disuruh bekerja pagi, siang, dan malam untuk bangsa Mesir. Dan mereka semua berdoa minta tolong Tuhan supaya membebaskan mereka. Dan Tuhan mendengarkan. Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Lalu setelah keluar, mau kemana mereka? Nah, Tuhan mengirimkan tiang awan dan tiang api. Kenapa? Karena mereka berjalan melewati padang gurun. Kalian tahu, padang gurun itu ketika siang hari itu sangat panas. Kita tidak akan mungkin
tahan berlama-lama di sana, sangat panas. Makanya Tuhan mengirimkan apa? Tiang awan pada siang hari, supaya bangsa Israel bisa berjalan tanpa kepanasan. Dan ketika malam hari, cuaca di situ sangat dingin. Ya, jadi kalau siang hari sangat panas, kalau malam hari itu sangat dingin. Jadi untuk menjaga bangsa Israel juga Tuhan mengirimkan apa? Tiang api. Jadi kedua tiang ini, tiang awan dan tiang api bergantian menuntun bangsa Israel. Jadi mereka berjalan terus mengikuti tiang awan itu. Nah, tanpa terasa mereka sudah berjalan selama hampir 3 bulan lamanya. Kenapa mereka harus berjalan mengikuti itu? Karena tidak ada pilihan lain bagi mereka selain taat. Mereka harus taat mengikuti terus tiang awan dan tiang api itu berjalan. Karena kalau tidak, bagaimana? Mereka bisa mati kemanasan di padang gurun, dan mereka tidak tahu harus kemana. Jadi itulah cara Tuhan menuntun bangsa Israel kemana mereka harus pergi. Nah, jadi pada satu hari tiang awan itu berhenti di satu tempat, dan tempat itu ternyata adalah Gunung Sinai. Nah, karena tiang awannya berhenti di situ, maka bangsa Israel dengan pimpinan Musa, mereka berkemah di depan Gunung Sinai. Jadi mereka tidak naik ke Gunung Sinai, tapi mereka berkemah di dekat Gunung Sinai. Nah, setelah bangsa Israel berkemah di situ, Musa adalah pemimpin mereka. Musa meninggalkan bangsa Israel dan dia pergi mendaki Gunung Sinai. Nah, Musa pergi mendaki Gunung Sinai untuk apa? Untuk mendengarkan suara Allah, untuk mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Ya, mereka harus tahu apa yang harus mereka lakukan. Jadi Musa datang untuk menemui Tuhan, karena Musa adalah orang yang Tuhan pilih untuk memimpin bangsa Israel. Nah, jadi waktu Musa naik ke atas Gunung Sinai, Allah berbicara kepada Musa. Ya, Allah berbicara kepada Musa. Apa yang Allah sampaikan? Allah sampaikan bahwa Dia berjanji. Tuhan berjanji kalau bangsa Israel akan menjadi umat-Nya jika mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya dan setia pada perjanjiannya. Jadi Tuhan sendiri yang memilih bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Ya, jika mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya dan berpegang pada perjanjiannya. Nah, waktu Musa mendengar apa yang Tuhan sampaikan, lalu apa yang dilakukan Musa? Musa turun dari Gunung Sinai dan dia memanggil tua-tua Israel untuk menyampaikan pesan Tuhan itu. Nah, waktu tua-tua Israel mendengar apa yang disampaikan Musa, pesan Tuhan yang disampaikan Musa, mereka apa? Mereka semua berjanji. Jadi kan tadi Allah sudah berjanji kalau bangsa Israel akan menjadi umat pilihan Allah. Ketika mendengar itu, orang-orang Israel juga berjanji akan melakukan semua yang difirmankan Tuhan. Nah, jadi tadi Allah sudah berjanji, lalu disambut balasan oleh bangsa Israel, mereka juga berjanji. Nah, itulah yang disebut perjanjian. Nah, setelah mendengarkan bahwa bangsa Israel berjanji akan mendengarkan dan melakukan apa yang difirmankan Tuhan, Musa naik lagi ke Gunung Sinai. Nah, capek ya jadi Musa ya, tapi itulah yang harus dia lakukan sebagai pemimpin bangsa Israel. Kenapa tidak semuanya saja ya Kak ya naik ke atas gunung? Nah, selain karena tidak mungkin mereka banyak sekali, tapi mereka tidak akan bisa menemui Tuhan secara langsung. Kepada Musa saja Tuhan berbicara dengan suara. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena manusia berdosa.
manusia berdosa dan Allah itu begitu suci. Jadi manusia tidak akan tahan untuk datang langsung kepada Tuhan. Jadi harus ada yang sebagai perantaranya. Dan dalam cerita ini Musa adalah perantaranya. Musa menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, dan Musa juga menyampaikan apa yang bangsa Israel sampaikan kepada Tuhan. Nah, jadi ketika Musa naik lagi ke Gunung Sinai, dia menyampaikan, tadi kan bangsa Israel sudah berjanji. Jadi Musa sekarang menyampaikan lagi kepada Tuhan janji orang Israel itu. Nah, jadi setelah mendengarkan itu, artinya bangsa Israel apa? Menyanggupi, mengiyakan kalau mereka berjanji akan melakukan perintah Allah. Nah, mendengar itu, Allah menyampaikan kepada Musa kalau dia akan berbicara langsung kepada bangsa Israel. Wah, Tuhan berbicara langsung kepada bangsa Israel. Bagaimana mungkin? Nah, tapi itu yang Tuhan mau. Makanya Tuhan sampaikan kepada Musa apa? Tuhan mau mereka semua menguduskan dirinya. Kan tadi mereka sudah berjalan ya selama hampir 3 bulan. Jadi mungkin pakaian mereka sudah kotor, ya badan mereka juga sudah kotor. Jadi Tuhan mau mereka menguduskan diri. Jadi selama 2 hari Tuhan mau mereka membersihkan diri, membersihkan pakaian mereka. Karena nanti pada hari yang ketiga Tuhan akan turun dan berbicara kepada bangsa Israel. Ya, wah, Musa lalu menyampaikan pesan dari Tuhan kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel bagaimana? Wah, Allah yang selama ini hanya kami dengar ceritanya dari nenek moyang kami akan berbicara langsung kepada kami. Wah, bagaimana ya kalau kita misalnya mendengar kalau ada contohnya Bapak Presiden mau datang dan berbicara kepada kita. Kita pasti senang kan? Nah, apalagi ini Allah sendiri. Dan di satu sisi juga mereka merasa tidak layak. Tapi apa kata Musa? Ingat, kalian harus menguduskan diri, ya, membersihkan diri, lalu nanti Allah datang. Kenapa? Karena ingat tadi, Allah itu begitu suci. Jadi kita ketika datang kepada Allah itu pun harus mempersiapkan diri. Ya, sama seperti kita kalau misalnya mau ibadah, kita tidak boleh datang sembarangan. Kita juga harus membersihkan diri dari apa? Dari segala hal-hal yang mengganggu kita untuk bisa datang kepada Tuhan. Ya, hal-hal yang membuat kita tidak fokus kepada Tuhan. Nah, kira-kira bagaimana suasana waktu Tuhan datang ya? Bagaimana Tuhan datang? Apakah mungkin Tuhan datang, Tuhan yang suci, datang kepada manusia yang berdosa? Bagaimana kira-kira suasananya pada waktu itu ya? Nah, kita akan melihat sebuah video. Jadi kakak harap kalian semua menyimak baik-baik. This strange place. The place the Lord first appeared to me. Moses, God wants me there again. I'm afraid. Don't be. Come, we'll make camp here. It is the voice of God. Do not be fearful. One day, you will all be able to open your hearts to his voice. Now, I must go up on the mountain and talk with God. Be careful, Moses. I am with God. Watch over our people. They may grow restless. I will, my brother.
you. Now I feel safer. Joshua, I must go alone from here. I'll wait for you, Moses. And he climbed up into the thick cloud where God was. He stayed 40 days and 40 nights. Moses, I give to you the way to live. I give to you my 10 commandments. Remember them. Teach them. Teach them for the rest of time. I am the Lord your God. You shall have no other gods before me. You shall not worship false gods. You shall never take my name in vain. You shall keep the Sabbath day holy. Honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not lie. You shall never want what belongs to others. Thank you, God. Thank you. Nah, kenapa sih Tuhan harus membuat perjanjian dengan bangsa Israel? Nah, bangsa Israel itu perlu belajar taat. Ya, tidak hanya bangsa Israel, kita juga perlu belajar taat. Kenapa bangsa Israel perlu belajar taat? Karena waktu mereka selama beratus-ratus tahun menjadi budak di Mesir, nah begitu mereka keluar, bisa saja mereka berbuat sesuka hati mereka, ya kan? Nah, jadi waktu bangsa Israel itu sudah keluar dari Mesir, mereka tetap perlu belajar taat. Namun, mereka harus belajar taat yang benar, taat kepada Allah. Nah, lalu seperti yang tadi sudah kalian dengar juga, bangsa Israel adalah bangsa yang Tuhan pilih sendiri. Jadi, Tuhan perlu mengatur hidup mereka supaya, ingat tadi ya, mereka tidak hidup sesuka hati mereka. Karena ingat, kalau tidak ada aturan, kita bisa hidup sesuka hati kita. Dan kita mungkin pikir itu menyenangkan, ya kan? Tapi tidak. Kalau kita hidup sesuka hati kita, itu justru akan merugikan diri kita sendiri. Ya. Jadi jangan suka mengeluh ya kalau misalnya ada peraturan. Oh, di rumah ada peraturan, di sekolah ada peraturan, mungkin yang tinggal di asrama ada peraturan, banyak sekali peraturan. Untuk apa? Ingat, Tuhan tidak mau kita hidup sembarangan. Ya, jadi ada aturan itu sebenarnya baik, sehingga semuanya dalam keteraturan, ya, dan itu yang Tuhan mau.
Sehingga bangsa Israel ini harus tahu mereka bangsa pilihan Allah adalah milik kesayangan Allah. Itu bukan hal yang biasa loh. Kenapa? Karena itu adalah suatu hak istimewa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Nah, kalau bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah, perlu adanya ketaatan dan kesetiaan. Jadi untuk mengikat itu, ingat sama seperti orang yang menikah tadi ya, harus ada yang mengikat. Yang mengikat itulah yang kita sebut dengan perjanjian. Allah memberikan janjinya kepada bangsa Israel, dan bangsa Israel juga berjanji kepada Allah. Ya, ingat tadi kakak bilang perjanjian apa? Ada dua orang atau dua pihak yang berjanji dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang mereka janjikan. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat bagaimana Allah itu mengasihi bangsa Israel. Justru dengan adanya perjanjian, Allah mau menjaga hidup mereka. Ingat, bangsa Israel itu hidup di tengah-tengah bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah, yang mereka menyembah berhala. Waktu di Mesir, ya, orang-orang Mesir menyembah berhala. Mereka menyembah patung, mereka menyembah sungai Nil, mereka menyembah matahari. Nah, Allah tidak mau bangsa Israel itu mengikuti hidup mereka, hidup bangsa-bangsa lain. Jadi, bangsa Israel harus diberikan satu janji dan satu pemahaman kalau yang harus disembah adalah Allah. Ingat tadi ada 10 hukum yang Tuhan berikan. Kalian nanti bisa baca itu di Keluaran 20, ya. Ada 10 hukum yang waktu itu Tuhan berikan. Itu untuk mengatur hubungan bangsa Israel dengan Tuhan dan juga dengan sesamanya manusia. Nah, kita ingat kembali ya, tadi ya kita ulang kembali. Apa yang menjadi janji Allah kepada bangsa Israel? Ayo kita sekarang buka di Keluaran. Tadi sudah diberi tanda kan Alkitabnya. Sekarang kita buka tadi Keluaran 19. Kalian cari di ayat ke-5 dan ke-6. Apa tadi yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel? Jika kamu bagaimana, maka kamu akan bagaimana? Coba kalian baca. Kakak berikan waktu sebentar ya. Baik, sudah dibaca? Nah, jadi yang menjadi janji Allah kepada bangsa Israel adalah jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, ya, itu kata Allah sendiri, maka kamu akan menjadi apa? Harta kesayangan-Ku sendiri. Ku-nya maksudnya Allah ya, harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang punya bumi, kata Tuhan kan. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ingat, berarti bangsa Israel dispesialkan, diistimewakan dari bangsa-bangsa lain yang ada di seluruh bumi ini. Kenapa? Karena Tuhan bilang, aku yang punya bumi ini. Ada banyak bangsa di bumi ini dan kamu, bangsa Israel, akan menjadi harta kesayanganku. Coba kalian bayangkan bagaimana sebenarnya kita seharusnya bahagianya menjadi harta kesayangan Tuhan, ya. Dan itu yang sebenarnya Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, bahwa mereka Tuhan pilih, Tuhan spesialkan, Tuhan istimewakan. Maka hidup mereka pun harus istimewa, hidup mereka pun harus berbeda, tidak boleh sama dengan bangsa-bangsa lain. Nah, itulah yang Tuhan mau atur dari perjanjiannya. Nah, tadi itu janji Allah. Lalu kita mau lihat kembali apa yang menjadi janji bangsa Israel. Kita lihat di ayat ke-8. Keluaran 19 ayat ke-8. Kakak berikan waktu kembali kalian membacanya. Sudah? Nah, yang menjadi janji bangsa Israel kepada Allah adalah segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Berarti di situ bangsa Israel apa? Berjanji untuk taat
kepada Tuhan. Ingat ya, tadi kakak bilang janji itu harus dilakukan. Jadi bangsa Israel sudah berjanji kepada Allah bahwa segala yang difirmankan Tuhan akan mereka lakukan. Nah, ingat, janji itu tidak boleh sembarangan saja diucapkan. Kita harus betul-betul melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah melanggar janjinya. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, Allah itu tidak berubah ya. Tuhan tidak berubah. Tuhan yang waktu itu berbicara di Gunung Sinai kepada bangsa Israel, kepada Musa, Dia adalah Allah yang sampai sekarang kita sembah. Jadi kita tidak boleh bilang, oh itu kan di perjanjian lama kak, itu kan cerita di Alkitab, terjadi beribu-ribu tahun yang lalu waktu kami belum lahir. Itu tidak sama seperti sekarang. Tidak. Allah yang sama itu adalah Allah yang kita sembah sekarang. Tapi kan itu bangsa Israel kak, kami kan bukan bangsa Israel. Tadi kan di cerita itu dibilang kalau bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tidak, kita adalah bangsa pilihan Tuhan juga ketika kita sudah menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Jadi kita tidak bisa bilang, oh itu Allah di perjanjian lama, lalu ini Allah di perjanjian baru, berbeda dengan Allah yang sekarang. Tidak, Allah tidak berubah, Allah tetap sama. Dan kita, mungkin kita secara keturunan bukan lahir di bangsa Israel ya, tapi kita menjadi bangsa pilihan Tuhan karena kita sudah menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Nah, sama seperti Tuhan mau bangsa Israel taat kepadanya, Tuhan juga mau kita taat kepadanya. Jadi kita harus taat setiap saat. Ingat ya, taat setiap saat. Bukan ketika kita mau saja kita taat. Bukan ketika kita senang saja kita taat. Ya, kelihatannya kita tidak suka, kita tidak mau taat. Tidak seperti itu taat. Taat yang benar adalah taat yang betul-betul taat di setiap saat. Nah, bagaimana dengan sekarang? Mungkin kelihatannya sulit ya untuk taat. Mungkin orang tua bilang, kalian jangan terlalu banyak main di luar. Karena sekarang sedang ada pandemi virus corona di dunia ini. Mungkin sulit rasanya mengerti kenapa ya ini seperti ini. Sampai kapan? Nah, ingat waktu itu bangsa Israel mungkin mengalami hal yang sama seperti kita. Sampai kapan kami harus berjalan terus di padang gurun mengikuti tiang awan ini, tidak tahu sampai kapan, tidak tahu sampai di mana. Tapi tidak ada pilihan lain bagi mereka selain taat. Karena kalau mereka tidak taat, mereka binasa. Sama seperti kita. Kalau kita tidak mau taat kepada Tuhan, maka yang kita dapatkan juga akan kebinasaan. Ya, kita tidak mau kan? Nah, maka kita harus taat. Kenapa? Karena itu yang Allah inginkan. Ingat ya, itu yang Allah inginkan. Bukan karena supaya saya dipuji oleh teman saya, bukan supaya saya tidak mendapatkan hukuman, bukan supaya saya menyenangkan hati orang lain, supaya saya dianggap baik. Tidak. Jadi, yang membuat kita taat adalah karena kita tahu Tuhan mau kita taat. Taat kepada apa? Taat kepada firman-Nya. Apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan mau? Rajinlah membaca Alkitab. Rajinlah berdoa, berbicara kepada Tuhan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi, kita harus menjadi anak yang taat. Nah, kita sekarang lihat ayat hafalan. Sekarang kalian buka kembali Alkitab kalian, Keluaran 20 ayat 2 sampai 3. Itu yang menjadi ayat hafalan kita. Keluaran 20 ayat 2 sampai 3. Kita baca bersama-sama ya. Keluaran 20 ayat 2 sampai 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan.
jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke, sekali lagi ya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, ini adalah perintah Allah yang pertama dari ke-10 perintah yang Tuhan sampaikan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita harus selalu mengingat bahwa keadaan sesulit apapun kita harus mau taat. Ingat, Tuhan mau kita taat. Kita akan tutup pembacaan firman Tuhan hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Kami mau belajar taat. Kiranya Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk bisa taat. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku lagi mikirin firman Tuhan yang barusan disampaikan, Kak Bella. Adik-adik, ingat nggak firman Tuhan yang baru disampaikan? Masa ingat? Kalau ingat coba firman Tuhan tentang apa? Siapa yang mau jawab? Ada. Tentang apa? Bener, Teti? Bener. Perjanjian di Sinai. Wah, Hebat sekali ya. Tapi mendengarkan ya, Iya, Teti. betul sekali. Nah, Kamela, sekarang ini kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Siap, Kak Eti. Adik-adik siap? Siap. Adik-adik, siapkan persembahannya. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan kita mau bernyanyi dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh
Yesus yang baik, terima kasih saat ini Engkau sudah berikan kami waktu dan juga kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu dan juga waktu untuk kami memberikan yang terbaik melalui persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Kak Eti, Ya. Fendi, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita ya. Sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita ambil komitmen hari ini untuk taat dengan Tuhan Yesus, taat juga kepada Papa, Mama. Kita sama-sama menaikkan pujian TAAT, taat. Jadi kita sama-sama mau berdoa ya, mengakhiri ibadah kita hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, karena hari ini kami boleh beribadah bersama sekalipun di rumah kami masing-masing. Tetapi Tuhan tetap menolong kami, memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah, untuk boleh memuji nama Tuhan, untuk kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kami memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, saat ini kami menyelesaikan ibadah kami, dan biarlah ibadah ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jadi kita akan berpisah. Oleh karena itu, Kak Mela dan Kak Eti mengucapkan selamat